إلى حضرة آبائهم وأزواجهم وذريتهم وإخوانهم من النبيين والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرة العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بر وجبال بلاد وديتها وسن إلى حضرة جميع مشايخنا مربينا كاجي عبد الكريم كاجي مرزوقي دهلان كاجي مرسالي كاجي أحمد إدريس مرزوقي كاجي أنور منصور وكاجي عبد الله كفابي محروس وكاجي حبيب الله زيني وكاجي مفتوح بسطول بري وجميع مشايخ وذرية للبوي وجميع الأحياء منهم الميتين أعاذ الله علينا من شفاعتهم وأسرارهم وأنوارهم وأخلاقهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة من رب العالمين وإلى حضرة رسول الله بن محمد بن شتيم عليه أبا مصباح مريم حضرة جميع سليم فريم وذرية ومشايخهم ومسلمين أجمعين وإلى حضرة وألف الكتب التي تعلمناها وتملكناها وخصوصا إلى حضرة سيدنا محمد عليه الصبني وإلى حضرة الحبيب صالح بن محمد وإلى حضرة نبي الله حضرة أبو العباس بن عبد الملكان وإلى حضرة المفسرين أجمعين حضرة العلماء العاملين ورسولنا الأئمة أعوذ الله علينا من شفاعة مسرار منوار مخلوق والمكرمات في دين الدين حضرة يسوع بن شتي سيد المحلي أعوذ الله علينا من شفاعة مسرار منوار مخلوق والمكرمات في دين الدين والآخرة من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدهرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وثبت لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح علي فتح العارفين اللهم افتح علي حكمتك وانشر علي رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم فقني في الدين وعلمني تأويل اللهم ارزقني فهم النبيين وعبد المرسلين والهم الملائكة المقربين بحق سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين يقول توسف القرطبي رضي الله عنه rahimah muka-muka welashu ing Syekh Al-Qurtubi subhanallah Allah naklan kelawan nukil an Ibnul Hasari saking Ibnul Hasar ing wahadihi dawuh wahadihi salah satu tawi kila perkara telu aujuhun rupani pira-pira wajah minan nadmi nyatane susunan wal uslubi lan metode atau gaya bahasa wal jazalati lan keagungan iku lazimatu kulli suratin kata tepani saben-saben surat balhiya balik utawi hadhihi iku lazimatu kulli ayatin kata tepani saben-saben ayat wa bi majmu'i hadhi salasati lan kelawan kumpule kilah perkara telu yatamayyazu dadi beda apa masmu'u kulli ayatin kang den runguni saben-saben ayat wa kulli suratin lan saben-saben surah ansa iri kalamil basyari saking sekerine kalame menungso wa bihalan kelawan hadhihi waqa'a tumipo apa at-tahaddi perlawanan wa ta'jizu lan ngapesaken wa ma hadza lan ing dalem sertane ikilah perkara kang den tinutur wa kullu suratin maka te saben-saben surat ikutan faridu bedo apa kullu surah ya di salah satu kelawan ikilah perkara telu min wari ayan dofa saking tanpa yen to kumpul ilaiha maring surah apa amrun perkara akharu kang liya minal wujuh saking pira-pira wajah al asyarati kang 10 fadhihi maka utawi kilah surah iku suratul kautsar salasu ayatin iku telu pira-pira ayat kisorin pira-pira kang cendhek wahya utawi suratul kautsar iku absaru suratin luwe cendheke surah fil Qur'an ing dalam Qur'an Waqat tadamanat lan teman-teman
mengku apa suratul Kautsar al-ikhbaro ya. Al-ikhbaro ing aweh kabar anil mughayyabaini saking perkara loro kang den samaraken atau saking perkara gaib loro. Enaknya begitu kalau makna lengkapnya mughayyabaini saking perkara loro kang den samaraken. Ahaduma utawi salah sijine mughayyabaini iku al-ikhbaru paring kabar anil Kautsari saking Kautsar. Nahrun iku telaka fil jannati ing dalem swarga. Nahrun iku telaka fil jannati ing dalem swarga. Ainarun tegese iku telaka fil jannati ing dalem swarga. Wa admihi ai anil Kautsari wa admihi wa sa'atihi. Wa admihi lan agunge Kautsar wa sa'atihi lan ombone Kautsar wa kasrati awanihi lan ake pira-pira wadahe Kautsar. Wa zalika te mungkono ikhbar anil Kautsar ila akhirih iku ya dulu nuduhaken apa zalik ala annal musaddiqina ing atase temen sutune pira-pira wong kang beneraken bihi kelawan Kanjeng Nabi iku aksarul luwe akeh min adba'i syairi rusuli saking pira-pira pengikuti sekerine pira-pira utusan. Min adba'i syairi rusuli saking pira-pira pengikuti sekerine pira-pira utusan. Wasani utawi kaping pindho iku al-ikhbaru paring kabar anil Walid ibnil Mughirah saking Walid bin Mughirah. Maka lan ana sapa Walid bin Mughirah inda nuzulil ayatin dalem nalika tumuruni ayat iku zamalin ongkang anduweni bondo wa waladin lan anak. Summa ahlaka nuli binasaaken sapa Allah subhanahu kelawan maha sucine Allah malahu ing bondone Walid bin Mughirah wa waladahu lan anake Walid bin Mughirah wong qata'alan dadi pegot apa nasluhu keturunane Walid bin Mughirah. Jadi Imam Al-Qurtubi itu menukil pendapat Ibnu Hassor bahwa 3 perkara yang sudah disebutkan kemarin meliputi susunan Quran, kemudian metode atau gaya bahasanya Quran dan keagungan Quran ini merupakan ketetapan bagi setiap surah dalam Al-Quran, bahkan ketetapan bagi setiap ayat. Jadi setiap ayat dalam Al-Quran itu pasti ada 3 faktor ini. An-nadmu, susunan, uslub, metode atau gaya bahasa, kemudian al-jazalah, keagungan. Di mana ketiga hal ini menjadi pembeda surah ayat dengan kalamnya manusia. Pokok mun kalamnya manusia pasti nanti susunannya yo kalah jauh dengan Quran. Metodenya, uslubnya juga kalah jauh dengan Quran. Keagungannya yo kalah jauh dengan Quran. Seperti kemarin dicontohkan itu pembandingan antara sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, gak perlu faktor lain, 3 saja ini sudah cukup membuktikan bahwasanya Quran itu bisa mengalahkan omongan-omongan miring, bisa mengalahkan prasangka-prasangka buruk, bisa mengalahkan kecongkaan orang-orang kafir Arab yang menantang Al-Quran dengan segala kebenarannya.
Gak usah nunggu sampai 10 itu kata beliau. 3 ini saja ini sudah cukup. Sehingga beliau memberikan suatu contoh surah Kautsar. Surah Kautsar ini surah terpendek dalam Al-Quran. Dalam surah Kautsar ini ada 2 hal yang dikabarkan dan itu merupakan suatu hal yang gaib, hal yang tidak diketahui oleh manusia, tapi dikabarkan oleh Al-Quran. Berarti kalau dikabarkan oleh Al-Quran berarti harus kita benarkan. Pertama, dalam surah Al-Kautsar itu Al-Ikhbar Anil Kautsar, memberitahu bahwasanya Nabi itu punya telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu ada di surga. Sungai Kautsar itu ada di surga. Juga memberikan kabar tentang besarnya Kautsar, luasnya Kautsar, dan banyaknya wadah-wadah di situ. Jadi di telaga Kautsar itu banyak wadah minum, cangkir atau gelas lah gampangannya di situ. Itu diperuntukkan bagi umatnya, bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat mengatakan banyaknya gelas yang ada di telaga Kautsar itu menyamai banyaknya bintang-bintang di langit. Allahumma shalli ala Muhammad. Sepodo itu, saking, nah ini menunjukkan bahwa pengikutnya Nabi Muhammad itu paling banyak di antara semua pengikut para rasul. Makanya beruntung sekali kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, kepingin kan minum telaga Kautsar kan? Insyaallah semoga kita dijadikan golongan orang-orang yang meminumnya, amin ya rabbal alamin. Yes, itu termasuk daripada keistimewaannya Quran, ijazahnya Quran, karena gak ada suatu kalam yang menghabarkan tentang sesuatu yang gaib dan itu nyata, ono. Kapan kita tahunya? Ya nanti kita akan tahu sendiri. Amin Allahumma amin ya Allah insyaallah. Ini cuma cerita rek, durung tutuk dhewe wis seneng apa meneh cerita ya. Wasani al-ikhbaru anil Walid ibn al-Mughirah. Yang kedua adalah kabar tentang Walid bin Mughirah. Dalam surat Al-Kautsar itu kan ayat terakhir itu menyebutkan ayat inna syani'aka huwal abtar. Orang yang menuduh Kanjeng Nabi itu terputus kebaikannya, justru dialah sebetulnya yang terputus kebaikan, yang mencela Kanjeng Nabi terputus kebaikannya, dialah sebenarnya yang terputus. Siapa orang itu? Yang mencela Nabi itu adalah Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini mencela Nabi karena Nabi keturunan jalur laki-laki, keturunan laki-laki, putra itu kan sobung umur sidejen, wafat semua, tinggal yang perempuan. Akhirnya ada yang mencela Nabi, memaki Nabi karena putra-putranya yang laki-laki semuanya wafat, dicela. Beliau dicela sebagai seorang abtar, orang yang tidak punya kebaikan, terputus kebaikannya. Ini dibalas di Quran. Inna syani'aka huwal abtar. Yang mencela kamu itulah yang sebetulnya terputus kebaikan. Siapa itu maksudnya? Ya As bin Wa'il itu. Tapi kemudian juga di sini Musannif juga menyinggung tentang Walid bin Mughirah. Kemarin yang sudah pernah dibahas ketika beliau bertemu sosok ini Walid bin Mughirah bertemu dengan beliau Nabi. Kemudian sudah hampir condong hatinya kepada Quran, tapi kemudian oleh Abu Jahal
dihasut lagi. Nah, Walid bin Mughirah ini ketika turunnya ayat Al-Kautsar ini, dia orang masih punya harta, dia orang masih punya anak. Tapi kemudian setelah itu Allah membinasakan hartanya, gemet, ludes. Allah membinasakan keturunan. Sehingga benarlah firman Allah ini, inna syani'aka huwal abtar. Meskipun secara khusus ini ayat turunnya kepada Al-As bin Wa'il, tapi kembali lagi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, kan begitu keterangannya. Maka siapapun orang-orang yang mencela Kanjeng Nabi, menentang Kanjeng Nabi, yaitu abtar. Buktinya ini Walid bin Mughirah. Ini bukti yang valid, nyata ini. Walid bin Mughirah ketika turunnya ayat ini kindi pese, kindi anak toron. Namun setelah ayat ini turun, ya mungkin beberapa masa setelahnya, Walid bin Mughirah hartanya ludes, anak turunannya binasa. Atasri'u tawikiku nerangaken perundang-undangan al-ilahiyu kang bangsa kepangeranan al-kamilu kang sempurna. Wa min wujuh ijazil Qur'ani lan iku setengah sangking pira-pira wajah oleh ngapesaken Qur'an al-karimi kang mulya. Iku zalika te mengkono wujud ijaz iku atasri'u perundang-undangan al-ilahiyu kang bangsa kepangeranan al-kamilu kang sempurna, alladzi yasmu kang ngungguli apa atasri al-ilahi fauqa kulli tasri'in, ngungguli ing sak dimau ngungkuli yasmu kang ngungkuli, alladzi yasmu kang ngungkuli apa atasri al-ilahi fauqa kulli tasri'in ing dalem dhuwure saben-saben perundang-undangan watiyin kang den selaken menungso. Alladzi yasmu kang ngungkuli apa tasri al-ilahi fauqa kulli tasri'in ing dalem dhuwure saben-saben perundang-undangan watiyin kang den selaken menungso. Arafa kang weruh hu ing tasri al-ilahi sapa al-basaru menungso fil qadimin dalam zaman kang dingin wal hadisi lan zaman kang anyar. Fal Qur'anu maka utawi Qur'an al-karimu kang mulya wa ya Qur'an iku alladzi kitab waddoha kang mertelaaken apa alladzi usulal aqaidi ing pira-pira dasare pira-pira akidah wa ahkamal ibadati lan pira-pira hukumi pira-pira ibadah wa qawaninal fadhaili lan pira-pira undang-undang kautaman wal adabi lan pira-pira tata krama wa qawaidat tasyri'i lan pira-pira kaedah undang-undang al-iktisadi kang bangsa sedengan atau ekonomis. Al-iktisadi kang bangsa sedengan atau ekonomis. Wasiyasi lan bangsa politik. Wasiyasi lan bangsa politik. Atau bisa maknanya itu wa qawaidat tasrilan pira-pira kaedah undang-undang al-iktisadi kang bangsa ekonomi.
Makanya kocak ekonomis itu, anak ekonomi, tentang ekonomi. Wasiyasi lan politik, wal madani lan bangsa tata negara, wal madani lan bangsa tata negara atau negara ya. Wal madani lan bangsa negara atau tata negara, wal ijtimai lan bangsa sosial kemasyarakatan, wal ijtimai lan sosial kemasyarakatan. Wa huwa utawi Quran iku alladzi kitab nadzama kang nyusun apa Quran hayatal usrati ing kehidupan berkeluarga, hayatal usrati ing kehidupan berkeluarga, wal mujtama'i lan sosial. Wa do'alan dele apa ladzi a'dalal mabadi'i ing luweh adile pira-pira dasar al insaniyati kang bangsa menungso, al karimati kang mulya, allati rupane mabade yunadi kang ngundang biha kelawan allati sapa du'atul islahi pira-pira wong kang ngajak bagusi fil qarni isrina ing dalam abad 20, fil qarni isrina ing dalam abad 20, ala eling-eling wahya utawi allati iku al-musawatu kesetaraan, iku al-musawatu kesetaraan, wal hurriyatu lan kebebasan, wal adalatu lan keadilan, allati yusammuna kang padha ngarani sapa duat ha ing al-musawah ila akhirih. Ad-demokratiyata ing aran demokrasi, ad-demokratiyata ing aran demokrasi, ad-demokratiyata ing aran demokrasi. Terus Asyura oh ini ya, ad-demokratiyata ing aran ad-demokratiyata syura, ada gitunya apa ada wawunya? Asyura lan aran parlemen, asyura kang aran parlemen, ila ghairi ma maring liyane perkara hunalika ing dalem kono-kono panggonan
min asasil hadarati saking dasare peradaban, min asasil hadarati saking dasare peradaban, wa tasri'i lan undang-undang, alladzi akan lumaku ilaihi maring, alladzi rupani tasri' itu aja, alladzi rupani tasri' akan lumaku ilaihi maring alladzi opo sing lumaku al madaniyatu kang bangsa negara, al hadisatu kang modern. Wes, saya terangkan dulu. Jadi termasuk daripada ijaznya Quran yang nomor 4 itu at-tasri' al-ilahi al-kamilu, perundang-undangan atau aturan-aturan dari Allah yang sangat sempurna. Jadi aturan ataupun undang-undang dari Allah ini sempurna, sehingga kalau dikatakan sempurna, oh ya saya terangkan tadi. Jadi Al-Quran itu juga berisi tentang undang-undang, karena Quran ya pasti undang-undangnya dari Gusti Allah. Karena dari Gusti Allah maka aturan atau undang-undang itu sempurna, jauh mengungguli undang-undang tasri' wat'i, undang-undang yang diletakkan oleh manusia. Jadi pondasinya beda. Kalau undang-undangnya itu pondasinya dari Allah dengan undang-undang yang pondasinya dari manusia, jelas lebih unggul yang dari Gusti Allah. Jadi semua orang sudah tahu, arafahul basar fil qadim al hadis, tahu semuanya. Mau tanya ke orang zaman kuno atau orang zaman sekarang pasti paham. Maka Al-Quran itu menjelaskan tentang dasar-dasar akidah, dasar-dasar ibadah, hukum-hukum ibadah, kemudian menjelaskan tentang aturan-aturan keutamaan dan etika. Juga kemudian aturan-aturan berkenaan dengan tatanan ekonomi ataupun tatanan politik. Semuanya ono, komplit lengkap. Di mana itu semua penjabarannya ada neng, kalau akidah neng tauhid, kalau meliputi hukum ibadah, kemudian apa namanya, ekonomi, kemudian politik, tata negara, ataupun juga sosial kemasyarakatan, itu semuanya ada. Kemudian etika itu semuanya ada. Neng fikih ono, neng bab akhlak ono, tasawuf, kitab akhlak, kitab tasawuf, kitab fikih semuanya ada. Neng Fathul Qorib kalian semuanya ada, semuanya sudah dibahas. Jadi di Quran juga menyusun tentang bagaimana kehidupan berumah tangga. Iku ono. Cuma kita sendiri gak mungkin bisa mereteli satu-satu mana ayat-ayatnya. Iya kan? Itu terlalu sulit bagi kita. Kita ambil yang mudah saja. Ambil kitab-kitab yang berkenaan tentang rumah tangga. Akeh, banyak. Atau kita ambil dari sirahnya Nabi misalnya, atau sirahnya sahabat, banyak. Kemudian bagaimana bersosial, itu semuanya ada.
Kemudian Quran sebagai meletak pondasi dasar kemanusiaan. Itu Quran. Satu ayat saja misal, walaqad karramna bani Adam. Itu saja dipreteli, nanti akan luas. Sehingga nanti banyak yang berkenaan tentang dasar-dasar kemanusiaan itu. Yang kemudian oleh orang-orang kekinian ini, orang-orang yang datang di abad 20 itu menyebut tentang kesetaraan, menyebut tentang keadilan, menyebut tentang kebebasan berbicara dan lain sebagainya. Yang kemudian oleh mereka dasar-dasar yang seperti ini, kesetaraan, keadilan, kebebasan yang mereka sebut fondasi dasar kemanusiaan, itu disebut oleh mereka dengan demokrasi. Oleh mereka disebut dengan istilah parlemen. Oleh mereka disebut dengan istilah legislatif. Jadi legislatif itu salah satu lembaga yang ada dalam sistem demokrasi yang memiliki peran menentukan atau merumuskan hukum, undang-undang. Kalau di negara kita itu ya DPR lah, DPR MPR. Kemudian ada eksekutif. Eksekutif itu salah satu peran yang ada dalam negara kita yang ditunjuk untuk menjalankan peranan hukum itu. Jadi legislatif membuat undang-undang, ini harus ada yang ditunjuk siapa yang melaksanakan. Eksekutif itu diantaranya presiden, wakil presiden, menteri, itu yang menjalankan hukum yang dibuat oleh legislatif, itu eksekutif. DPR buat undang-undang, nanti saya menjalan undang-undang itu, yang mengamalkan undang-undang itu adalah presiden, wakil presiden, menteri. Itu. Ada yudikatif. Yudikatif itu komponen-komponen yang ada dalam sistem demokrasi ini yang fungsinya menindak orang-orang yang melanggar undang-undang itu tadi. Ya. Ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada peradilan agama, banyak macamnya. Ada peradilan militer, itu juga termasuk bagian daripada yudikatif. Semuanya itu bagian daripada demokrasi. Jadi demokrasi itu apa? Sistem yang menetapkan bahwa setiap orang itu berhak menentukan pilihannya untuk mengubah hidupnya, kemudian merumuskan undang-undang itu demokrasi. Makanya kan semua orang saat ini semuanya ngomong, iya kan? Semuanya ngomong. Tapi kalau Quran dibandingkan demokrasi, ya bukan kelasnya demokrasi itu. Quran itu jauh mengungguli semua tatanan undang-undang yang diletakkan oleh manusia. Makanya sudah jelas itu. At-tasri' al-ilahi al-kamil alladhi yasmu fawqa kulli tasri'in wattiyin. Jadi yang kata mereka itu demokrasi itu merupakan dasar peradaban, negara maju, negara modern. Sekarang modern, tapi coba kembali kepada
individu personal penduduk negaranya, maju apa mundur moralnya. Makanya tepak wis Quran itu. Pertama itu dimulai dari tentang usulul aqaid, dasar akidah. Kemudian setelah itu ahkamil ibadat, tentang ibadah. Tentang kemudian qawaninil fadhail wal adab, etika. Semuanya diatur, semuanya, politik, ekonomi, semuanya diatur. Nah itu semua enaknya kita ngomong, tinggal kita buka saja di kitab fikih kita. Nah, sekarang masalah ekonomi, banyak orang-orang crazy rich itu. Tapi kan gak jelas juga itu. Tapi kalau menghukum Quran kan jelas. Bagaimana masalah muamalat, ijaro, dan seterusnya. Gena, ketata. Jadi dari itu tadi, individual dulu. Karena nanti individual ini akan pasti bersosialisasi. Kalau dari individunya sudah bagus, nanti sosialisasi kemasyarakatan juga bagus, berinteraksi dengan yang lain, bahas tentang keuangan, bagus. Perpolitikan, maaf saja, sekarang banyak kader-kader partai, ada yang baik, ada yang buruk, katanya kan begitu. Semuanya demi kepentingan partai, katanya begitu. Ada yang ngomong seperti itu. Nah inilah salah satu dari kekurangan yang bisa kita lihat dari aturan yang diletakkan dasarnya oleh manusia. Tapi kalau coba nanti aturannya ikut aturan dari Gusti Allah. Ini kitab ini berbicara seperti itu loh ya. Membandingkan bahwa keunggulannya undang-undang Qur'ani, ilahi itu jauh di atas tasyri' wad'i. Paham ya? Fafil aqaidi, maka ing dalam pira-pira akidah daa ngajak apa Al-Qur'an ila aqidatin maring akidah tahiratin kang suci, samiyatin kang luhur, wadihatin kang pertelo, jaliyatin kang jelas, imaduha kang utawi cagae akidah atau aqaid ikwal imanu iman billahi kelawan Allah azza wa jalla, wa tasdiqu lan beneraken bijami ambiyaihi kelawan sekabehe pira-pira nabi Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusan Allah. Wal imanu lan iman bijami'il kutubi kelawan sekabehe pira-pira kitab. As-samawiyati kang bangsa langit, misdaqon kelawan kebenaran liqaulihi maring dawuh Allah taala limulur sapa Allah amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Amana beneraken sapa ar-rasulu jeung rasul bima kelawan perkara unzila kang den turunaken apa ma ilahi maring ar-rasul mir rabbihi saking pangerane ar-rasul. Wal mu'minuna lan
padha beneraken sapa pira-pira wong mukmin, lan padha beneraken sapa pira-pira wong mukmin. Jadi istilahnya kalau mau ditampakkan pengatofannya itu amanar rasulu wal mu'minun. Kullun utawi saben-saben siji ai minar rasul wal mu'minun iku amana beneraken sapa kullun billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikati Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, la nufariku ora bedaaken sapa ingsun bain ahadin ing dalam antarane wong suci mir rusulihi saking pira-pira utusane Allah. Jadi istilahnya Al-Quran itu mengajak kita kepada akidah yang suci, akidah yang luhur, akidah yang jelas, yaitu iman kepada Allah, membenarkan semua para nabi dan para utusan, beriman kepada semua kitab suci Allah sebagaimana yang sudah difirmankan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita selalu baca itu. Setiap kita tahlil, selalu kita baca ayat ini. Karena memang ini pondasi dasar peradaban manusia itu dari ini. Manusia kok gak punya keimanan yang benar, yang suci. Berarti jangan dianggap, jangan dibilang manusia beradab. Jadi kita selalu diingatkan tentang ini, akidah kita ini. Wada'alan ngajak sapa ahlul kitabi. Bukan ya. Wada'alan ngajak apa Quran. Wada'alan ngajak apa Quran ahlul kitabi ing ahli kitab. Al Yahuda rupane kafir Yahudi, wan Nasara lan wong kafir Nasrani. Ila kalimatin maring kalimat sawain kang podo lan hirofa kang ora ono menyimpang iku mujud fiha ing dalam kalimat walal tiwa alan ora ono bengkong iku mujud. Qala tahu sapa Allah taala limur sapa Allah Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Qul ngucapa sira Nabi Muhammad, ya ahlal kitabi ahli kitab, ta'alau mrene sapa sira. Sapa sira kabeh mesti. Ta'alau mrene sapa sira kabeh ila kalimatin maring kalimat sawain kang padha. Bainana ing dalam antarane ingsun wa bainakum ing dalam antarane sira kabeh. Jadi Quran kalau kepada Yahudi wan Nasara itu juga ngajak ke kalimatin sawa, ngajak kita pada satu kata yang sama, yang lurus,
Gak ada melenceng, gak ada bengkok. Apa itu? Nah ini. Allah na'budu illallah. Tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bi syai'a, tidak menyekutukan Allah. Belum dimaknai ya. Allah na'budu aywahiya Allah na'budu iku yen to ora nyembah sapa ingsun atau kita illallah angin ing Gusti Allah. Wala nusyrika lan ora nyekutani sapa kita bihi kelawan Allah syai'an ing suci-wiji. Wala yattakhidza lan yen to ora ngalap sapa ba'duna sebagian kita ba'dan ing sebagian kang meneh arbaban ing pangeran min dunillahi saking sakliyane Allah. Fa in tawallaw maka lamun mengo sapa ahlul kitab fakulu maka ngucap sapa sira kabeh ailahum ishadu nyaksenono sapa sira kabeh bi anna kelawan temustune kita iku muslimuna pira-pira wong kang nyuwijiaken. Iku al muslimuna pira-pira wong kang nyuwijiaken. Jadi Yahudi wan Nasara itu diajak oleh Al-Quran pada kalimatin sawa, satu kata yang sama, yang tidak ada penyimpangan, tidak ada pembengkokan. Apa itu? Satu, Allah na'budu illallah, tidak menyembah melainkan Allah, menyembah ke Allah tok. Dua, wala nusyrika bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah. Ketiga, wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, tidak mengambil Tuhan lain selain Allah. Ini kalimatin sawa, mengesahkan Tuhan. Kembali lagi kepada apa? Akidah. Jadi pondasi dasar pertama itu. Mau bangun apa saja kalau dari pondasinya gak kuat, ya kan? Gak akan jadi. Maka fa'in tawallau, kalau mereka berpaling, diajak kepada kalimatin sawa gak mau, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwasanya kami ini adalah orang-orang yang mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Jadi bukan yang seperti mereka. Wa fil ibadati ja'al Qur'anu wallahu a'lam bishawab. Syaril Fatihah. A'udzubillahi